pelibatan potensi SAR dalam kesiapsiagaan. Ini kan selama ini kan pengalaman-pengalaman kejadian besar ya, seperti banjir di Jakarta, bencana-bencana besar itu kan sebenarnya kan potensi yang terlibat itu kan melebihi dari jumlah anggota Basarnas yang ada. Karena tujuan SAR itu kan menyelamatkan jiwa manusia ya. Tujuan kita hanya satu, kita pengen masyarakat kita itu hidup nyaman, aman, selamat gitu ya. Jadi bahagia itu nanti jangan diakhiri dengan duka. Pesan saya terhadap seluruh rescuer tentunya jaga kesehatan ya, jaga performa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat SAR, jumpa lagi bersama saya Intan Salsabila di podcast SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas dengan tagline barunya, We are family, profesional, modern, teruji. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan dari Basarnas, Sobat SAR bisa loh langsung call 115 gratis tanpa biaya. Ingat, call 115. Nah, sesuai dengan tagline-nya nih, Search the Inspiration and Rescue the World. Maka di podcast kali ini kita akan menggali lebih banyak cerita menarik dan inspiratif dari para narasumber kita. Penasaran kan? Tapi jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah, Sobat SAR, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa hebat, inspiratif, dan juga keren nih pastinya. Siapa lagi kalau bukan Direktur Kesiapsiagaan, Bapak Nur Isrodin Muhlisin, SPD, MM. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selamat datang di podcast SAR Terima Talk kasih. tahun 2025 ini Pak. Oh ya Pak, ngomong-ngomong tentang podcast SAR Talk 2025, Bapak di tahun lalu sudah pernah diundang juga ya Pak ya? Ya, pernah diundang. Ya, namun di tahun ini topik yang akan kita bahas berbeda nih Pak nih. Mungkin di sini Sobat SAR udah penasaran kan seperti apa? Nah, tapi sebelum masuk ke sesi inti, ada yang mau datang nih Pak. Namanya Mbak Desi. Mbak Desi akan mengantarkan kita minuman yang enak banget nih Pak. Terima kasih. Izin ya Pak ya? Silakan Mbak Desi. Wah, sudah datang nih Pak. Ya. Silakan Bapak minumnya. Waduh, terima kasih banyak Mbak Desi. Silakan. Satu dulu nih untuk Terima Bapak. kasih ya. Oke, dan satu lagi buat saya. Ya. Terima kasih Silakan banyak Mbak Desi. dinikmati. Terima kasih ya. Silakan Bapak kita minum. Enak ya Pak ya. Enak. Rasanya kayak hangat gitu ya Pak ya. Semoga nanti obrolan kita nanti semakin hangat ya Pak ya. Aduh. Oh ya Pak, karena kita mau ngobrol banyak banget nih Pak, sebelumnya kita akan melihat tayangan singkat video berikut ini. Jadi kesiapsiagaan itu memiliki peran yang sangat esensial dalam sistem keselamatan manusia. Terutama pada yang pertama dalam situasi normal, dia bekerja untuk mengantisipasi adanya potensi kedaruratan, dan dalam situasi yang berpotensi terjadinya kecelakaan dan bencana, tentunya dia bisa diaktifasi untuk melaksanakan tugas-tugas operasi dengan cepat, tepat, dan aman. Wah, luar biasa sekali nih Pak statementnya, bahwa memang Direktorat Kesiapsiagaan ini memang sangat penting ya Pak ya perannya di Basarnas ini Pak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Direktorat Kesiapsiagaan ini kan pasti sibuk sekali nih Pak ya. Yeah. Setiap harinya itu pasti ada aja turun ke lapangannya ya Pak ya. Mungkin nggak sehari 2 kali, mungkin bisa setiap hari bahkan sepanjang bulan ya Pak ya, karena memang saking sibuknya. Nah, selain harus siap siaga dalam setiap bencana, kira-kira kegiatan apa sih yang juga menjadi fokus dari Direktorat Kesiapsiagaan? Ya, mungkin saya jelaskan ya kenapa kesiapsiagaan itu penting dalam mengantisipasi situasi darurat. Karena yang namanya bencana, kecelakaan, kondisi kedaruratan yang berpotensi membahayakan jiwa manusia itu datangnya tidak pakai permisi. Jadi bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan dalam skala apapun itu bisa terjadi. Sehingga di belahan dunia manapun,
yang terkait dengan layanan situasi darurat, itu pasti mereka diberlakukan 24 hour service. Artinya 24 jam tanpa terselang. Karena sekali lagi kecelakaan bencana itu kan bisa terjadi tengah malam, bisa pagi hari dan seterusnya. Sehingga yang namanya konsep kesiapsiagaan itu memang harus kita harus bisa mendeteksi dan bisa mendapatkan informasi secepat mungkin sehingga kita bisa memberikan action ataupun memberikan tanggapan ataupun respon yang diperlukan. Nah, terkait dengan kesiapsiagaan, sekali lagi ini berlaku pada situasi yang normal, situasi yang memang situasi yang tidak berpotensi terjadi bencana ataupun ancaman yang lain, tapi juga dalam situasi yang benar-benar kita memang dibutuhkan untuk siaga. Jadi konsepnya ada siaga rutin dan sifatnya siaga khusus memang untuk mengantisipasi bencana. Jadi kalau yang kita kenal saat ini ya siaga itu ada dua, itu siaga yang sifatnya rutin dan siaga dalam kaitan dengan mengantisipasi situasi darurat. Itu yang kita sebut dengan namanya siaga khusus. Kemudian terkait dengan kegiatan yang selama ini dilaksanakan ya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di Direktorat Kesiapsiagaan. Artinya kami ini kan memberikan layanan 24 jam untuk kita bisa mendeteksi ataupun kita bisa menerima informasi awal dari situasi darurat untuk kita bisa menyampaikan kepada otoritas operasi nanti untuk bisa melaksanakan tugasnya. Sehingga ya kegiatan-kegiatan yang di tempat kami ya dalam situasi rutin kita melaksanakan siaga 24 jam itu, kemudian melaksanakan siaga-siaga khusus yang dalam berbagai event, misalnya ada event keagamaan, event hari besar, kemudian ada event olahraga bahkan, kemudian ada event-event kunjungan tamu negara yang penting. Ini kan semua kan berpotensi menimbulkan risiko ya, seperti dalam setiap tahun kita rutin menggelar namanya siaga Natal dan Tahun Baru. Kemudian siaga Lebaran itu kan memang dalam momen itu ada kenaikan mobilisasi masyarakat yang jumlahnya ratusan juta. Menggunakan moda transportasi yang beraneka macam ya, ada dari kereta api, kendaraan darat, kemudian kapal sampai dengan pesawat. Nah, ini semua akan menimbulkan risiko sehingga kita lebih mensiagakan personel, alat utama maupun seluruh kekuatan yang ada di Basarnas dan juga potensi SAR untuk kita bisa mengantisipasi kondisi darurat. Nah, kemudian program yang lain ya kita melaksanakan latihan-latihan ya. Exercise itu kan diperlukan untuk kita bisa menguji standar operasi dan prosedur yang ada. Kemudian juga kita bisa menguji kemampuan dari alat yang kita punya, sistem yang kita punya dan personel yang sudah terlatih. Jadi ini harus kita laksanakan. Dan latihan ini pasti akan selalu rutin ya? Ya. Kalau latihan sifatnya rutin dan memang kita secara berkala melaksanakan, ada mulai dari latihan perorangan, latihan satuan, latihan bergu, kemudian latihan gabungan ya dengan potensi SAR, latihan antar regu, sampai dengan latihan bersama. Ya, latihan bersama itu dengan negara tetangga biasanya untuk mengantisipasi situasi darurat di perbatasan ataupun border area, sehingga operasi SAR di perbatasan itu bisa terkoordinasi dengan baik dengan negara-negara tetangga. Dan kita rutin ya menggelar namanya latihan Ausindo dengan Australia, Malindo dengan Malaysia, kemudian Indopura dengan Singapura gitu. Itu yang kita laksanakan. Jadi banyak banget ya sebenarnya kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh ke Direktorat Bapak ya Pak ya. Iya. Nah kemudian nih Pak, kalau melihat dari rangkuman kinerja dari Direktorat Kesiapsiagaan di tahun 2024, kira-kira apa sih yang menjadi evaluasi bagi Bapak dan juga tim di tahun 2025 ini? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di 2024, kita mengevaluasi secara internal dulu ya. Internal itu artinya kekuatan yang ada di tempat kami. SDM di tempat kami kan jumlahnya hampir 54 itu. Melaksanakan siaga harian, melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah tercantum di dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja seperti itu ya. Nah, kita melihat di situ memang ada beberapa yang harus kita perbaiki. Di antaranya masalah prosedur yang harus kita coba kita rapikan lagi
sehingga masing-masing personil itu tahu tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian kita juga melakukan beberapa terobosan ataupun inovasi-inovasi ini untuk menjawab dinamika yang terjadi di 2024 ya. 2024 mulai dari kegiatan-kegiatan latihannya ada beberapa yang harus kita perbaiki. Nah, kita ubah di dalam tahun 2025 ini yang menjadi program kerja yang sifatnya sudah kita definitifkan untuk menjawab target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Pak Deputi kami ya. Sehingga ini mudah-mudahan bisa berdampak terhadap lembaga maupun terhadap masyarakat. Secara umum seperti itu. Kemudian kira-kira dari langkah strategisnya Pak, kira-kira Bapak dan juga tim dari Direktorat Kesiapsiagaan ini apa sih yang kira-kira Bapak lakukan untuk tetap menjaga performa tim SAR yang terbaik gitu untuk menolong masyarakat? Ya, tentunya untuk menjaga performa dari tim SAR itu tidak hanya kontribusi dari direktorat kami ya, tetapi ini kan kolaborasi dari beberapa unit kerja di tingkat pusat ini yang memang mereka membidangi ya, seperti di bidang bina tenaga khusus untuk masalah kompetensi SDM, kemudian di Sarpras yang terkait dengan penyiapan alut maupun sarana prasarana, kemudian masalah dengan Direktorat Bina Potensi tentunya yang terkait dengan pelibatan potensi, kemudian juga ada Direktorat Siskom dan beberapa unit kerja yang terkait. Ini kita elaborasikan dalam bentuk ataupun dalam format mereka ini bisa kita siap-siagakan kapanpun, dimanapun ada situasi darurat terjadi itu, mereka ini sudah bisa kita deploykan, bisa kita gerakan untuk menjawab ataupun untuk menangani situasi kedaruratan yang ada. Nah, ini tentunya tidak hanya di kantor pusat saja, kita juga mendrive seluruh kantor-kantor SAR yang ada. Kita punya hampir 4.000 sekian SDM ya. Mungkin dalam tahun ini akan ditambah sekitar 1.000, di atas 1.500, sehingga mudah-mudahan nanti dari personel yang ada ini nanti bisa memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk bisa ditempatkan pada titik-titik yang memang kita banyak membutuhkan penguatan SDM dan alut di situ, sehingga operasi SAR itu bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar ya, tentunya dengan didukung dengan seluruh komponen yang ada, termasuk di sini potensi SAR ataupun sumber daya dari luar Basarnas, entah itu dari unsur TNI, dari kepolisian, ya, dari instansi pemerintah, dari lembaga usaha, dari kelompok hobi, dari non-government, dan seterusnya, yang jumlahnya cukup banyak. Nah, ini yang akan kita perbaiki nanti ke depan. Jadi jadi langkah strategisnya ini nggak hanya dari direktorat Bapak juga ya Pak ya, tapi memang harus terus-menerus berkolaborasi dengan direktorat lainnya ya Pak, terutama supaya tim SAR ini lebih mudah untuk mencari titik lokasi kejadian bencana, kemudian juga kira-kira alat-alat apa yang harus segera disiapkan ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk inovasi baru Pak yang memang sedang ingin diterapkan gitu di direktorat Bapak itu seperti apa? Nah, sebelum masuk ke situ saya jelaskan lagi juga ya terkait dengan key of success-nya operasi SAR itu sangat dipengaruhi 4 aspeknya. Yang pertama dari ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, yang capable, yang militan, dan memiliki kompetensi yang cukup lah untuk menjawab semua jenis kedaruratan yang ada di Indonesia. Kita tahu Indonesia itu boleh dibilang multi hazard yang ada di sini, multi disaster yang ada di kita ini. Masing-masing kebencanaan, kedaruratan itu membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Butuh SDM yang kompetensinya khusus. Orang melakukan pencarian di gunung hutan beda dengan orang melakukan pencarian misalnya di goa, di confined space, di bangunan runtuh, ya, di laut lepas. Seperti itu kan membutuhkan kompetensi yang berbeda-beda ya. Yang kedua, case of success-nya kita juga harus memiliki prosedur, punya instruksi kerja yang jelas, sehingga semua itu menggunakan mekanisme yang sudah diatur di dalam platform aturan yang bagus sampai dengan orang per orang itu memahami. Ini yang harus kita betul-betul kita perkuat. Kemudian yang ketiga itu harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, peralatan ya, kemudian
sarana yang ada, apakah itu pesawat, kapal, ada RIB, ada peralatan-peralatan SAR khusus, eksirkasi dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu pelibatan potensi. Ini adalah key of success-nya operasi SAR di Indonesia secara umum seperti itu. Kemudian dari segi inovasi di Direktorat Kesiapsiagaan selama saya menjalani tugas jabatan 1 tahun ini, saya melihat ada beberapa yang memang kita perlu membuat semacam terobosan ya, apalagi ini kan situasi yang kita juga sama-sama ketahui adanya Inpres 1 tahun 2025 itu kan dengan adanya efisiensi anggaran itu kan kita benar-benar harus bisa, ya kita tidak boleh menyerah dengan situasi yang ada. Artinya kan kita harus selalu berinovasi, selalu berkreasi supaya tugas dan fungsi kita itu yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat itu bisa tetap kita pertahankan. Nah, diantaranya yang pertama kita segera akan mengaktifasi sistem deteksi dini untuk untuk kecelakaan ataupun situasi darurat pesawat ini. Ini sebenarnya mandat dari ICAO, di mana di 2025 ini akan diimplementasikan lah GADSS, Global Aeronautical Distress and Safety System gitu ya. Di mana ini beranjak dari pengalaman adanya pesawat MH370 ya, Malaysia Airlines yang hilang sampai dengan sekarang masih misteri itu. Ya. Sampai sekarang posisi kapal itu tidak diketahui beserta awaknya gitu ya. Kemudian juga diinspirasi adanya kecelakaan Air France yang jatuh di Samudra Pasifik yang baru diketahui setelah kurun waktu 2 tahun baru diketahui. Nah, ini kan problemnya kan tidak diketahuinya tracking terhadap pesawat itu. Nah, sekarang ICAO sudah memberikan mandat untuk meningkatkan aspek keselamatan ini, dan di Basarnas kita punya alat namanya LUT itu untuk mendeteksi sinyal darurat yang dipancarkan dari ELT-nya pesawat gitu, Emergency Locator Transmitter pesawat. Dan ini sudah kita upgrade, sudah dilakukan commissioning dengan AMSA, Australian Maritime Safety Authority. Sana sudah memberikan approval terkait dengan kesiapan LUT kita, dan nanti kalau ada pesawat yang sudah terimplementasi menggunakan teknologi ini, dia akan terdeteksi ada anomali kecepatan dan arah yang tidak layak, itu sinyal kedaruratan itu sudah bisa kita tangkap. Ini yang harus kita gali dan harus kita kembangkan di 2025 ini. Kemudian yang kedua, ini ada skema juga terkait dengan pelibatan potensi SAR dalam kesiapsiagaan. Ini kan selama ini kan pengalaman-pengalaman kejadian besar ya, seperti banjir di Jakarta, bencana-bencana besar itu kan sebenarnya kan potensi yang terlibat itu kan melebihi dari jumlah anggota Basarnas yang ada. Sebagai contoh, pengalaman banjir di wilayah Bekasi dan sekitarnya di awal tahun 2025 ini. Ini mungkin potensi yang terlibat itu jumlahnya ribuan. Tapi kalau kita lihat jumlah orang Basarnas mungkin nggak lebih dari 60 atau nggak mungkin lebih dari 10. Sehingga mungkin ini hanya kekuatan yang kecil kalau Basarnas, tapi kekuatan potensi itu besar. Sehingga ini juga nanti coba akan kami lakukan pengintegrasian potensi-potensi yang sudah kita bina ini, posisinya di mana, kekuatannya apa, kontak personnya siapa, nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi QR SAR ataupun aplikasi kesiapsiagaan di tempat kami. Sehingga kalau misalnya ada bencana yang sifatnya besar, itu nanti bisa kita sampaikan kepada mereka, notifikasi secara umum sehingga mereka bisa bergerak dengan cepat. Nah, ini fungsi kesiapsiagaan di sini. Kemudian juga yang ketiga, nanti kita juga akan melakukan penguatan di aspek Global Maritime Distress and Safety System juga untuk masalah keamanan dan keselamatan di laut itu. Ini kan problemnya di Indonesia ini kan memang perlu penguatan ya. Karena kecelakaan kapal dari data kita itu dalam 1 tahun rata-ratanya itu sekitar 1.300 kecelakaan kapal itu. Ini kan jumlah yang besar ya. Besar sih. Meskipun itu bukan kapal yang gross ton-nya tinggi kayak gitu, tapi satu orang nelayan itu kan bisa kita sebut sebagai kecelakaan kapal. Ini juga harus kita perkuat nanti bagaimana jejaring
sistem informasi dan komunikasinya itu bisa kita elaborasikan dengan otoritas-otoritas terkait ya, seperti dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ya, kemudian dengan Bakamla, dengan otoritas di Kepolisian Perairan ya, otoritas dari TNI kayak gitu, sehingga begitu kita mendapatkan informasi distress ataupun sinyal kedaruratan dari kapal, ini kita secara bersama-sama ini bisa melakukan penanganan ya. Ini yang ketiga ya. Kemudian kita juga punya inovasi juga nanti terkait dengan latihan-latihan ini, karena ada mandat internasional ya di dalam kemarin hasil audit IMSAS itu IMO member state audit scheme itu salah satunya adalah latihan-latihan dengan kapal penumpang asing. Nah ini kan perlu juga kita laksanakan. Memang selama ini kita Basarnas belum pernah melaksanakan latihan itu. Sehingga tahun ini kita mulai. Ya memang ini yang menjadi trigger adalah adanya audit itu. Tetapi ini menjadi inovasi kami. Kami akan mencoba menggelar latihan dengan kapal penumpang asing, dan sudah kita rencanakan di akhir bulan April nanti kita gelar di benua Bali nanti dengan kapal asing dari Norwegia. Saat ini cruise atau kapal pesiar itu sekarang masih dalam posisi di Itali. Sehingga mudah-mudahan nanti ini sudah ada komunikasi, dan nanti akan coba kita laksanakan latihan bersama itu, sehingga dari ABK kapal dia juga mengetahui bagaimana sistem informasi dan komunikasi dalam situasi darurat sampai dengan mendapatkan bantuan. Nah ini kan menjadi tanggung jawabnya state ya, menjadi tanggung jawab negara. Karena sekali lagi kalau kita bicara ketentuan internasional kan di seluruh perairan wilayah kedaulatan kita ini kan memang harus ada otoritas, sehingga in case ada emergency ini bisa tertolong. Jangan sampai nanti tidak ada pertolongan ataupun tidak ada aksi dari otoritas di satu tempat ya gitu. Kemudian yang kelima mungkin yang terkait dengan saya melihat di Direktorat Kesiapsiagaan itu kan di bawah Kedeputan Operasi ya. Saya mencoba nanti memberikan masukan kepada pimpinan untuk mencoba nanti merestrukturisasi lagi penataan kelembagaan di Kedeputan ini, sehingga mudah-mudahan lebih berdampak, kemudian juga nanti efektivitas kerjanya ya, tugas pokok dan fungsinya tidak saling tumpang tindih, dan sekaligus nanti juga bisa menyelesaikan audit dari ICAO, International Civil Aviation Organization, karena ICAO sekarang ini salah satu temuannya adalah Rescue Coordinator Center itu belum didefinisikan sebagai lembaga yang sifatnya struktural. Ini yang coba akan kami kami laksanakan di 2025, dan mudah-mudahan ini inovasi, kreativitas, dan juga kinerja dari rekan-rekan dari kami dan juga seluruh staf yang ada di sini mudah-mudahan nanti bisa berdampak terhadap layanan SAR secara umum, dan juga berkontribusi terhadap membangun jejaring yang lebih kuat lagi, sehingga kemampuan SAR secara nasional itu bisa lebih dibanggakan. Amin. Terima kasih banyak nih Pak. Tadi sudah dipaparkan inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan oleh Kedeputian Operasi dan Bapak Kesiapsiagaan di tahun 2025 ini. Nah Pak, kalau misalnya kita tadi kan sudah berbicara terkait dengan inovasi, Bapak pasti berpikir terkait dengan inovasi itu kan pasti berdasarkan pengalaman Bapak nih selama menjadi tim SAR mungkin ya. Dulu pernah terjun langsung gitu kan dalam menolong masyarakat gitu ya Pak. Nah, sehingga akhirnya Bapak terpikir nih untuk saya ingin menggerakkan inovasi A, B, C seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, kira-kira selama Bapak operasi SAR nih Pak, ada gak sih lika-liku atau kejadian yang memorable bagi Bapak? Ya memang karena saya sudah mengabdi di Basarnas itu sejak 1998 ya, tentunya kalau dilihat dari pengalaman sudah terlalu banyak mungkin ya, sudah pengalaman di semua aspek lah. Memang saya banyak bertugas di bidang pelatihan ya, terus kemudian kami juga 5,5 tahun menangani bidang hukum dan kepegawaian dan organisasi tata laksana. Tetapi kalau namanya hidup di Basarnas kan tentunya kan harus memahami betul ya tugas dan fungsi yang intinya itu seperti apa.
Nah, kalau terkait dengan tadi yang yang berkesan kayak gitu ya. Saya dalam saya tidak bercerita yang lalu. Kalau saya cerita yang lalu saya terlalu banyak memori. Bahkan saya pun juga pernah mengalami insiden kecelakaan pesawat helikopter. Saya pernah jatuh di Semarang gitu ya. Tahun 2009 saat latihan dasar waktu itu. Tapi alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah. Ya, itu menjadi lesson yang baik juga. Setiap kali ada kejadian-kejadian besar apapun itu, kalau bagi saya secara pribadi harus saya jadikan sebagai lesson untuk kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Termasuk dalam 1 tahun ini sajalah. Dalam 1 tahun ini saya sebagai direktur kesiapsiagaan itu pernah ada yang berkesan bagi saya. Ada kejadian kecelakaan pesawat PKSN nih, itu mempunyanya salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang itu sebenarnya pesawat angkut kecil jenisnya Pilatus ya gitu. Itu kejadiannya pada tanggal 8 Maret tahun 2024. Itu tepat sekitar 17 hari setelah saya melaksanakan latihan di Tarakan posisinya waktu itu. Saya tanggal 20 ke Tarakan, saya melaksanakan latihan gabungan ya dengan seluruh potensi di sana. Itu kita gelar dengan skenario penanganan kecelakaan pesawat yang jatuh di laut ya. Ya memang kita melihat kalau di kawasan Kalimantan Utara itu memang potensi kerawanan itu tinggi, tapi angka kecelakaan pesawat mungkin tidak setinggi seperti di Papua ya, pesawat-pesawat kecil itu. Ya kita hanya namanya latihan itu kan mendekatkan dengan situasi yang sebenarnya, bagaimana protapnya itu berjalan, bagaimana kesiapan personel, bagaimana kesiapan alat-alatnya itu bisa mendukung setiap saat, dan bagaimana kolaborasi ini bisa berjalan kayak gitu. Nah ini latihan sukses itu. Kita juga didukung oleh dan Lanut waktu itu, dan Anang Busra. Kebetulan beliau sudah mendahului kita semua. Jadi beliau sebelum melaksanakan pendidikan Lemhanas telah dipanggil ke Rahmatullah. Tapi beliau sangat berkontribusi terhadap Basarnas ini. Nah kejadiannya itu ada pesawat yang mengalami lost contact pagi hari. Nah karena lost contactnya sudah sekian waktu kan, itu kan kalau di dalam tahapan operasi itu dia sudah masuk di stress fase. Artinya tingkat memerlukan bantuan. Kan di dalam tahap operasi SAR itu ada satu interval. Uncertainty fase itu fase tahap penyadaran gitu ya. Tahap tahap awal ya, tahap dinyatakan ada keraguan-raguan terhadap keselamatan pesawat. Kemudian yang kedua itu tahap alert fase, tahap mengkhawatirkan. Nah, yang ketiga ini sudah tahap membutuhkan bantuan, distress. Ini kita juga melihat bahwa itu sudah terjadi distress, sehingga kita aktifasi waktu itu. Saya kebetulan mendengar langsung laporan dari teman-teman yang bertugas di BCC, dan kita cek, karena ini kecelakaan pesawat pasti ada sinyal marabahaya dari pesawat itu ya, dari ELT itu. Kita cek ternyata benar ada sinyal distress yang ditangkap dari LUT yang dari Singapura itu, di posisi tertentu di hutan gitu. Nah kemudian kita secara koordinatif gitu ya, kita menghubungi ke sana kemari ya dengan pihak-pihak yang punya pesawat ya, dengan tim yang ada di sana, termasuk unsur-unsur yang siap untuk dideploy ke area itu. Karena memang itu area yang sulit untuk dijangkau dengan jalan darat, dan satu-satunya akses hanya jalan udara di hutan belantara. Kejadian pagi dilakukan searching oleh pesawat dari punyanya maskapai yang memiliki itu, searching belum ketemu. Kemudian hari berikutnya dilakukan pencarian dengan menggunakan helibelnya TNI Angkatan Darat, menggunakan Boeingnya TNI Angkatan Udara. Juga di hari kedua itu hampir tidak diketemukan. Tetapi sore hari itu baru setelah dilakukan searching dengan altitude yang lebih rendah, itu baru diketahui ada bekas patahan pohon gitu ya, dan ada serpihan pesawat di situ. Kemudian ada asap. Nah, asap inilah yang menjadi sumber informasi bagi pilot itu bahwa di situ pasti ada kehidupan itu. Nah, begitu didekati, betul di situ memang ada asap dan ada
serpihan pesawat itu. Kemudian dipastikan di situ adalah titik lokasi di mana pesawat itu mengalami crash. Dan itu titik koordinat yang ditunjukkan oleh LUT juga. LUT yang ada di BCC itu. Yang jaraknya hanya sekitar 600 meter karena memang ada deviasi gitu ya. Nah, baru berikutnya karena ini tidak mungkin dilaksanakan operasi di hari itu juga, di hari kedua itu teman-teman yang melaksanakan tugas di sana karena ini harus menggunakan hoisting ya, harus diterjunkan melalui pesawat helikopter ya, dan tidak bisa landing karena memang tidak ada space untuk melandingkan pesawat. Sehingga waktu itu Helibel dari Angkatan Darat melaksanakan latihan drill ya dengan teman-teman rescuer di Tarakan, termasuk juga dari potensi setempat ya, dari teman-teman dari BRIMOB, dari TNI yang punya kapabilitas untuk melaksanakan operasi. Untuk berikutnya, plan berikutnya adalah besok hari ketiganya baru dilaksanakan proses evakuasi itu ya. Dan betul begitu dilakukan proses evakuasi ya menggunakan hoisting ya, evakuasi dari udara itu hover di atas kelebatan hutan ya, dan pohon yang ada di situ rata-rata saya lihat sepintas itu pasti average sekitar 15 sampai 20 meter. Jadi bisa dibayangkan itu betapa tingginya resiko itu. Dan di situ masih ada dari 2 orang ya POB-nya. Yang pertama adalah Kapten Yusuf, itu pilotnya masih hidup sampai sekarang juga masih ada. Wah, dan yang Masya kedua Allah. adalah teknisinya almarhum Dennis itu telah dipanggil karena kejadian itu. Dan sampai dengan hari ketiga itu Pak Yusuf ini masih bertahan dan ya dilakukan treatment di lokasi oleh tim rescue kita. Selanjutnya dievakuasi medis udara juga dengan pesawat ya, sampai dengan yang korban yang terakhir. Dan begitu dramatis sehingga sampai dengan dievakuasi ke tempat yang lebih layak untuk mendapatkan pelayanan medis ataupun yang lainnya. Saya melihat dari kejadian itu ada 2 hal penting. Yang pertama bahwa sistem operasi yang sudah kita gelar itu begitu kenyataannya kayak seperti itu ya. Itu artinya real yang memang kita membuat sistem operasi yang itu bisa terimplementasi betul. Dan itu ada 1 orang nyawa yang bisa kita selamatkan. Karena tujuan saat itu kan menyelamatkan jiwa manusia ya. Nah, yang kedua adalah harga sebuah nyawa gitu ya. 1 orang nyawa itu sedemikian berharganya bagi kita semua petugas-petugas saat itu ya. Sehingga ini yang perlu kita camkan bersama kalau kita bekerja di otoritas SAR itu ya kita benar-benar nurani kita ya, naluri kita itu memang benar-benar harus kita wujudkan betul untuk kita bisa menolong orang dalam kondisi hidup. Ini yang menginspirasi kita semua ya, ini perlu menjadi lesson yang bagus nanti untuk kita sistem ini kita perkuat. Dan ya sekali lagi 1 nyawa itu sedemikian berharga sehingga semua effort kita harus lakukan untuk kita bisa menolong orang ya. Walaupun hanya 1 manusia tapi effortnya ya Pak ya, Ya. kemudian juga usahanya, kemudian ribetnya komunikasi ya Pak ya, Iya. dari koordinasi dari Lanut juga, kemudian juga dari Basarnas, kemudian tim SAR-nya juga harus latihan di hari H itu ya Pak ya, karena memang ya latihan terjun mungkin ya Pak dari helikopter. Itu di hari kedua karena mungkin ya untuk memfamiliarisasikan lagi juga dengan bagaimana teknik rappelling dengan pesawat supaya dia juga tidak terlalu nervous dengan karena kan pesawat helikopter itu kan hostnya kan besar gitu ya, pusaran angin dan suaranya itu kan bisa berdampak terhadap psikologis seseorang ya, sehingga mungkin teknik bisa hilang kalau misalnya secara psikologis tidak bersih. Dan itu dipersiapkan dalam 1 hari ya, karena tuntutan tugas kemanusiaan ini teman-teman rescuer bisa menjawab semua ya. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak atas ceritanya. Wah, menginspirasi kita sekali ya, bahwa memang kita harus benar-benar memiliki hati nurani untuk menolong sesama manusia ya Pak ya. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah kita tadi sudah ngobrol terkait dengan bahwa Basarnas ini tidak hanya saat kejadian itu terjadi, tapi juga saat masa-masa akan terjadi ya Pak. Jadi ada persiapan, ada juga standby ya Pak. Siaganya itu bahkan ya kita takut misalnya kayak
wah ini hujan deras, terus Ya. takut nih ada banjir gitu kan. Wah ini kayaknya lagi rawan gempa bumi nih di sini, kita kan juga harus siaga ya Pak ya. Nah tadi kan di awal tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kesiapsiagaan itu ada yang saat itu terjadi ya, siaga rutin ya Pak ya. Ya. Kemudian juga ada siaga yang dilakukan Khusus. takut khawatir terjadi sesuatu gitu ya Pak. Nah di Lebaran tahun 2025 ini dari Basarnas, dari Bapak dan juga tim, kira-kira apa ini Pak yang Ya. disiapkan pada saat itu? Ya, jadi kita memang secara umum setiap tahun Basarnas itu rutin menggelar siaga khusus SAR untuk Natal dan Tahun Baru dan Lebaran ya, sebagaimana biasa. Nah kita biasa kalau untuk siaga khusus tersebut kan pasti terjadi mobilisasi ataupun pergerakan manusia dalam jumlah yang sekali lagi ratusan juta bahkan itu ya. Dan itu harus kita antisipasi. Mereka menggunakan moda transportasi. Tentunya kita harus punya asumsi untuk bagaimana kita memproteksi seandainya terjadi kecelakaan transportasi, baik itu kapal, kendaraan, pesawat ya. Jadi pertama tentunya gelar siaga Lebaran itu selalu kita tujukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan adanya kecelakaan transportasi. Kemudian yang kedua, kita ini kan hidup atau tinggal di daerah rawan bencana ya. Hampir sekarang nggak ada satu space pun di Indonesia ini yang aman dari bencana, sehingga kita harus siap siaga, itu nggak bisa tidak. Sehingga potensi-potensi itu juga harus kita antisipasi. Kita punya gunung api aktif ya, punya 127 gunung api aktif, kemudian kita hidup di lempeng yang aktif yang berpotensi ring of fire ya, kemudian zona yang rawan terhadap potensi gempa bumi, kemudian potensi bencana hidrometeorologi ya. Ini kan tanah longsor, banjir, angin puting beliung itu kan ancaman yang bisa sewaktu-waktu terjadi, apalagi di musim penghujan gitu. Karena kan Nataru itu pasti lekat dengan itu, sehingga kejadiannya cukup banyak. Ini harus kita antisipasi. Kemudian yang ketiga itu antisipasi terhadap kecelakaan-kecelakaan di daerah-daerah wisata ya, karena umumnya kalau orang berlebaran itu kan biasanya kan ya pengen menikmati kebahagiaan, kebersamaan dengan keluarga, itu kan datang ke, selain kuliner kan datang ke tempat-tempat rekreasi gitu ya, tempat-tempat di misalnya di daerah pegunungan ya, kemudian di kawasan pantai yang memang notabene di kawasan-kawasan itu sebenarnya kan ya kalau tidak terjadi apa-apa ya, tapi kan kalau kadang-kadang kita tidak mengindahkan ataupun mematuhi larangan-larangan ataupun pantangan-pantangan yang ada di situ, misalnya main-main di pantai sampai dengan masuk ke agak ke dalam sehingga terseret. Ini kan kejadian-kejadian yang secara umum paling banyak terjadi di tempat kita, sehingga adanya potensial hazard 3 itu kita harus ada kesiapsiagaan. Dan kesiapsiagaan yang ada di Basarnas biasanya kita selalu menggelar ada 3 jenis posko di situ. Ada posko terpadu, itu adanya di Kementerian Perhubungan ya, kemudian di daerah itu di dinas-dinas perhubungan. Kemudian kita juga menggelar posko gabungan. Posko gabungan itu posko dengan seluruh potensi, ya jumlahnya cukup banyak, itu ratusan titik yang bisa kita hadir di situ. Kemudian kita juga menggelar posko mandiri. Biasanya kan kita mendekatkan dengan tempat-tempat yang sekali lagi yang memiliki risiko tinggi, misalnya di jalan tol ya. Kemudian di kawasan pelabuhan, penyeberangan, itu kan pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, kemudian di Merak Bakauheni itu kan lalu lintasnya kan paling padat selama Lebaran maupun Nataru kayak gitu. Sehingga kita harus ada tim yang ada di sana. Sehingga kalau ada kejadian ataupun ada informasi, sehingga saat itu juga mereka bisa melakukan penanganan dengan cepat. Ini gelar yang biasa kita laksanakan, dan biasanya dalam masa-masa siaga Lebaran maupun Nataru seperti itu kan ada rentang waktunya ya, dan rentang waktu itu memang benar-benar semua sumber daya yang kita punya dan potensi yang kita bina itu memang semua dikerahkan untuk kesiapsiagaan. Jadi tidak ada aktivitas latihan, tidak ada aktivitas yang lain kecuali siaga ya. Bahkan yang namanya pegawai pun kalau dalam situasi-situasi seperti itu ya rutin, mereka tidak boleh mengambil cuti ya. Karena itulah risiko kerja di Basarnas ya. Kadang-kadang yang lain bisa bahagia, bisa tidurnya, ya kita melaksanakan siaga. Itu kehidupan yang normal dilakukan oleh teman-teman Basarnas ya.
Nah, kemudian yang terkait dengan kesiapsiagaan ini terutama di Lebaran dan tahun baru Nataru seperti itu, ya, kita selalu menghimbau kepada masyarakat itu ya supaya ya kita menghindari adanya potensi kerawanan kecelakaan lah ya, apalagi di daerah-daerah wisata. Ya, teman-teman rescuer selain dia siaga mobile di situ, dia juga mengedukasi masyarakat. Nanti kalau misalnya ada situasi darurat nanti menghubunginya kemana ya, itu sudah ada tim yang nanti mereka memberikan edukasi. Ini kan biar sekaligus mereka juga siaga, mereka juga bisa mengedukasi masyarakat. Tujuan kita hanya satu, kita pengen masyarakat kita itu hidup nyaman, aman, selamat gitu ya. Jadi bahagia itu nanti jangan diakhiri dengan duka gitu. Dan selama mudik ya biasanya yang terjadi itu kan kadang-kadang ada cerita pengennya bahagia tetapi berakhir duka karena ada kecelakaan. Itu yang kita kalau boleh berharap zero accident, tetapi kan dengan sistem keselamatan kita yang masih seperti ini kan ya nggak bisa dipungkiri itu masih potensi itu masih ada seperti itu. Nih Pak, kalau zaman sekarang itu kan sebenarnya banyak banget nih Pak pengelola wisata yang buka saat lebaran, kemudian banyak banget nih Pak kafe-kafe yang memang berbasis, alam gitu ya, kayak Iya. misalnya makan bener-bener di tengah sungai. Itu kan, menimbulkan rawan bencana ya, tiba-tiba aliran sungai tiba-tiba deras gitu ya Iya. Pak. Ini kan pasti pengelola, wisata ini kan pasti adanya di bawah pemerintah daerah ya Iya. Pak. Kira-kira menjelang lebaran ini ada gak sih Pak, koordinasi antara Basarnas dan juga pemerintah daerah nih untuk menghimbau kawasan-kawasan wisata yang mungkin punya potensi besar nih untuk terjadi hal-hal yang tidak kita Ya, inginkan? oke. Kalau terkait dengan itu, kita sudah ada semacam perjanjian kerjasama atau MOU dengan Kementerian Pariwisata. Oke. Artinya kita juga saling mensupport, karena kan industri pariwisata itu kan juga yang mendongkrak devisa negara untuk pembangunan dan seterusnya. Sehingga kita pun juga mensupport di situ. Edukasi-edukasi yang lain memang itu tataran level nasional ya, tetapi di level implementasi itu biasanya kita pun juga ada semacam joint exercise atau latihan bersama, atau kita juga memberikan edukasi sekali lagi terhadap para pengelola industri wisata tersebut supaya ya kira-kira yang berisiko ya harus ada antisipasinya. Kan tidak semuanya bergantung kepada Basarnas, tetapi ya masing-masing pengelola itu juga sudah punya semacam sistem untuk memitigasi risiko yang ada di kawasan wisata itu ya. Misalnya di kawasan pantai itu ada namanya lifeguard ya. Pengelola di orang pendakian ada ada pemandu wisata yang di pendakian trekking itu biasanya ada, dan mereka pasti memiliki basis kompetensi juga tentang bagaimana how to survive, bagaimana dia juga memberikan penyelamatan in case terjadi emergency. Dan itu sampai dengan sekarang selalu kita galakkan dalam situasi siaga maupun dalam situasi normal. Ini teman-teman di daerah juga sudah menggalakkan kegiatan-kegiatan, dan saya yakin di 2025 ini juga saya juga akan mencoba untuk mendorong terus ini yang terkait dengan masalah penguatan di industri pariwisata terutama dalam aspek keselamatan, karena itu memang sudah tertuang di dalam Undang-Undang 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Di antaranya adalah partisipasi pengelola wisata untuk mendukung sistem keselamatan yang ada di situ. Oke, baik Pak. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang persiapan kesiapsiagaan yang Bapak dan tim lakukan ya untuk menjelang Natal dan juga Nataru ya, Natal Tahun Baru, dan juga saat Lebaran nih. Nah, kira-kira ada gak sih siaga khusus yang dilakukan oleh Direktorat Kesiapsiagaan? Iya. Siaga khusus yang kita gelar biasanya kita kalau ada event-event besar ya event-event olahraga internasional seperti saat tahun-tahun yang lalu kan kita ada Asian gelaran Games. ya, ada Asian Games, kemudian ada MotoGP yang di Mandalika. Ini kita sudah berjalan setiap tahun, kita pasti diminta untuk mendukung event itu, dan kita selalu dukung dengan 2 pesawat di sana. Kemudian di Danau Toba itu juga sama, ada event kompetisi internasional powerboat itu juga rutin setiap tahun. Kemudian di Danau Toba juga ada namanya aquabike gitu ya, yang pakai jet ski itu juga di beberapa titik itu juga selalu kita dukung juga dengan tim kita, dengan pesawat ya, dengan seluruh kemampuan alut air yang ada di situ.
Dan kita di situ menjadi koordinator untuk keamanan dan keselamatan. Tentunya untuk membackup jangan sampai terjadi situasi darurat. Dan banyak event lainnya, event-event keagamaan, ya, event-event budaya, dan event-event penting yang di situ ada potensi kedaruratan. Biasanya Basarnas itu selalu diminta untuk hadir. Ya, tentunya kita hadir, tentunya dengan potensi yang ada di situ, mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan lah bagi penyelenggara untuk bisa beraktivitas di situ. Wah, super sekali. Tadi kita sudah banyak sekali mendengar kisah inspiratif, kemudian terkait dengan inovasi dan juga pengalaman Bapak ya selama di Kedirektorat Kesiapsiagaan di Basarnas. Nah, Pak, boleh gak sih Pak disampaikan kepada semua rescuer, mulai dari tim operasi SAR, kemudian potensi SAR, masyarakat dan juga masyarakat di seluruh Indonesia? Ya, jadi kalau pesan saya terhadap seluruh rescuer tentunya jaga kesehatan, ya, jaga performa, ya, saudara-saudara sekalian, karena modal kerja sebagai rescuer itu kan ada 4 ya. Yang pertama itu punya attitude, punya sikap mental yang kuat. Yang kedua itu punya psikomotor yang cukup, punya keterampilan yang cukup. Ini harus dibina terus karena keterampilan tuh banyak sekali, keterampilan di confined space, keterampilan di collapse building, keterampilan di fire rescue, keterampilan di high risk building, ya, keterampilan di jungle SAR. Masing-masing itu punya kualifikasi yang berbeda-beda. Ini harus senantiasa diasah, ya. Kemudian juga wawasan pengetahuannya juga harus ditingkatkan dan juga sekali lagi spiritual aspeknya juga harus benar-benar dijaga gitu ya. Karena kita ini bekerja selalu dalam dalam risiko kerja yang cukup tinggi ya. Kita kerja di hutan ya, kerja di tengah laut, kerja di tebing, kerja di bangunan runtuh, kerja di bencana banjir. Itu hasad ataupun bahaya yang mengancam diri kita itu banyak, sehingga mutlak aspek spiritual itu harus tertanam pada seluruh insan rescue. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita melihat masalah keamanan dan keselamatan kerja itu juga menjadi hal yang penting untuk dipedomani bersama. Jangan kita banyak terlalu menginginkan sesuatu dengan perfect tapi mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan. Kita lihat tren ya, dalam 4 tahun terakhir ini kita sudah ada 12 teman-teman kita juga yang mendahului kita karena operasi SAR. Ini yang betul-betul saya ingatkan untuk masalah safety ini mutlak untuk bisa dipenuhi. Safe action dan safe condition itu menjadi pertimbangan mutlak dalam setiap operasi. Kemudian untuk seluruh potensi SAR, tentunya potensi SAR ini kan kekuatan yang senantiasa mengiringi langkah Basarnas. Basarnas kalau tanpa potensi SAR itu nggak ada apa-apanya. Jadi potensi SAR seluruh Indonesia tentunya kita terima kasih selama ini sudah berkolaborasi dengan baik. Kemudian tetap kita tingkatkan kerjasama, koordinasi dan juga performa kita untuk membuat ataupun mewujudkan Indonesia itu benar-benar tangguh terhadap urusan SAR ini. Kemudian kepada masyarakat, tentunya masyarakat ini juga harus mendapatkan pemahaman yang cukup ya terhadap masalah SAR, terutama dalam menghadapi situasi darurat. Kalau menghadapi situasi darurat tentunya Bapak dan Ibu sekalian ini bisa langsung menghubungi call center di 115. 115 itu kan channel yang memang secara langsung bisa kita terima dan dimanapun berada sepanjang itu masih di wilayah NKRI tentunya kita punya jejaring yang nanti bisa memberikan respon yang mudah-mudahan bisa cepat memberikan tanggapan. Udah gitu ya, gratis tanpa biaya ya Pak ya? Itu tidak ada biaya. Nah Pak, sekarang kita masuk nih Pak di sesi komen SAR, yaitu komen SAR, komen untuk Basarnas nih Pak, yang memang kita ambil dari sosial medianya Basarnas. Jadi nanti ada beberapa komentar dari netizen untuk Basarnas. Saya izin ya Pak ya untuk membacakan komentarnya. Nah, yang pertama nih Pak, kita akan membaca komentar dari @budiarso1265. Beliau bilang gini Pak, sehat selalu Pak Nur. Terima kasih. Selalu siap siaga hadapi bencana bagi kita semua ya. Nah, tanggapannya gimana nih Pak? Ya, terima kasih atas motivasinya ya. Kalau siap siaga kita senantiasa siap siaga lah ya.
ini sudah naluri kita itu, naluri orang Basarnas itu memang ya seperti ini. Kita pun juga tidak harus saya bekerja di Direktorat Kesiapsiagaan. Begitu ada situasi ataupun ada informasi masalah kebutuhan search and rescue itu biasanya itu langsung secara otomatis kita harus ngapain sih ini. Jadi kalau terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kesiapsiagaan itu sudah menjadi bagian dari ritme kehidupan orang Basarnas. Ya, mudah-mudahan ini yang lain juga sama gitu ya, sama frekuensi maksud saya, dan bisa memberikan respon yang cepat terhadap masyarakat yang membutuhkan itu. Dan semangat terus ya Pak pastinya ya. Ya, Oke. Nah Pak, ada lagi nih Pak, komentar dari Wayan Dharma 6729. Ya. Katanya gini Pak, mantap Basarnas Command Center atau BCC Ya. dengan melaksanakan tugas pencarian ketika terjadi kebencanaan yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa manusia. Misal kecelakaan udara, kecelakaan laut, kecelakaan darat, tugas menemukan sampai evakuasi. Oke, bravo BCC, Basarnas Command Center. Iya. Iya. Gimana nih Pak tanggapannya? Terima kasih atas supportnya ya terhadap Basarnas Command Center. Memang ini command center yang satu-satunya yang dimiliki oleh Basarnas gitu ya. Dan ini memang memiliki fungsi yang sangat-sangat strategis, terutama dalam mulai dari menerima informasi awal sampai dengan mendeploy tim untuk bisa bergerak sesuai dengan jenis kedaulatan yang ada. Ini 24 jam, mudah-mudahan di BCC ini semua mekanisme kerja dan semua personel pendukungnya bisa tetap memiliki kompetensi yang diharapkan dan bisa memberikan layanan yang maksimal terhadap apa yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dari teman-teman netizen. Oke Pak, nah sudah habis nih Pak ternyata komentarnya. Ya. Nah Pak, terima kasih atas tanggapannya. Tadi juga, jadi sebenarnya yang mendukung Basarnas itu masyarakat Indonesia juga mendukung loh Pak Basarnas ya. Dan semoga Basarnas terus-menerus berinovasi, kemudian juga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Nah Pak, tadi saya sebenarnya lagi pesan paket nih buat Bapak. Iya. Paketnya sebenarnya rahasia sih, nanti kita akan buka bersama ya Pak ya. Nah, langsung saja saya panggilkan Sarjek. Paket. Boleh, silakan masuk. Wah, udah datang nih, Pak. Isi, Kak. Aduh, apa lagi nih? Waduh. Waduh. Kamu antar paket Terima kasih. Nur Isrudin ya, Pak? Oh, Bener ya? benar. Salah rumah ini, Pak. Mana kendaraannya? Aku nggak bawa kendaraan. Diparkir tuh. Di depan tadi, Kak. Karena puasa, pengen jalan aja. Dicegat sama satpam katanya, jalan kaki aja Mas ke dalamnya katanya Ganjil gitu. genap soalnya. Iya, olahraga juga dong. Gitu kan. Mata pakai orange ya. Waduh. Sudah Sarjek banget nih. Bapak Iya. kita punya Iya. kenang-kenangan ini untuk Bapak. Oh iya, Tapi sebelumnya makasih ya. kita akan buka Unboxing bersama. dulu, nih, Pak. Pak. Boleh. Boleh dibantu Sarjek? Bisa, Kak. Silakan. Yang pertama ada. Ini dulu mungkin Kak bisa, Kak. Wah. Waduh. Wah. Boleh dibuka Pak, silakan Pak. Oh iya, makasih ya. Kita buka Wah, bersama. Ini buat Sepertinya olahraga. Olahraga Pak. ya. Wah, cocok ini. Buat olahraga, kebetulan saya hobi olahraga. Saya hobi badminton dan jogging lah sekarang ya. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk olahraga. Olahraga badminton. Makasih ya. Jogging. Ada satu lagi, Pak. Satu lagi Pak. Ini yang Boleh lebih saya bantu, spesial. Pak? Apa ini? Kotak amal masjid lagi. Wah. Ini belum kelihatan, Pak, kalau belum susun, Pak. Boleh izin saya susun dulu, Pak? Iya. Nah, sebentar, Pak. Boleh. Ini Ini spesial, Kak, pokoknya. dicolokinnya stop kontaknya jauh nih. Jauh, Kak. Cuman saya ada obatnya, tenang aja. Nah, oke. Jadi obatnya di sini, Kak. Nah, Warna ungu sekarang, kemarin warna putih. berubah-berubah, Kak, kayak bunglon. Aduh. Ini, gini berarti masangnya. Wah. Sebentar, Pak. Mungkin belum kelihatan nih, Pak. Transparan ini ya. Iya. Ini harus dinyalain. Nah, Waduh. Waduh. ini Oh, bener ya, Pak? Mukanya, Pak? ini Mirip mudah-mudahan ya nggak Pak, salah. mirip ya. Sudah mirip belum Pak? Nah, gini, Pak. Mantap ini. Ditaruh di kamar buat peneman Iya, tidur, iya. Pak. Cocok ini. Atau kalau Bapak lagi operasi Akan SAR, selalu ingat Boleh. podcast hari ini. Ya, terima kasih. Ya. Oke. kita taruh di sini aja kan Oke, Sarjek ya. siap. Nah,
Waduh, bagus banget nih Pak. Boleh Bapak Mantap. silakan duduk. Terima kasih. Terlebih dahulu Sarjek boleh dibantu. Boleh, Terima kasih, silakan. kasih. Nah, terima kasih banyak Bapak, Pak Nur. Iya. Tadi sudah sharing dengan Sobat SAR dan juga kita semua yang ada di sini. Nah, yang pastinya kisah yang tadi itu inspiratif dan juga menarik ya. Semoga juga dapat membuat Sobat SAR semua ingin berbuat baik kepada sesama. Dan untuk Sobat SAR, jangan lupa untuk terus saksikan podcast SAR Talk yang akan tayang di setiap hari Sabtu. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi di podcast SAR Talk episode berikutnya. SAR Talk! Start the inspiration and rescue the world. Iya. Yeay. Makasih ya. Bapak, terima kasih Ya, banyak. makasih ya. Makasih. Ya, Ya, makasih ya. Pak. Sip.